ya tadi? Gue yang lupa ya? Iya, tadi gue udah ngasih tahu. Oh iya, nah udah kebuka nih tuh. Ayo ngomong. Ya, selamat sore sahabat-sahabat dari Kairos Post TV. Hari ini di acara Sersan Mayor kita akan ada seorang tamu ya, praktisi hukum juga. Sebelum kita membahas masalah tamu, topik yang akan kita angkat ini adalah mengenai gaduh politik dan penegakan hukum ya. Nah, berhubungan dengan topik itu, kita sudah ada Bang praktisi kan gitu ya kan. Bersama kami di sini adalah Bang Fredrik Pinakunari ya, Bang Fredrik. Bang praktisi ini adalah salah satu pengacara yang kita tahu sepak terjangnya dulu pernah untuk kasus majalah Times ya Bang ya, melawan keluarga daripada bekas presiden Pak Soeharto, dan juga pernah jadi pengacara majalah Tempo pada waktu itu. Jadi sepak terjang Bang Fredrik ini memang sudah kita kenal, makanya kita hadirkan untuk menjadi narasumber kita. Bang, terima kasih banyak Bang sudah mau jadi narasumber kita. Ini kita nih ceritanya di rumah kediaman Bang Fredrik nih. Wah, rumah yang sangat asli banget nih Bang. Kami terima kasih banget mudah mau diterima sama Abang di sini. Jadi kita langsung aja nih Bang ya, mengenai topik kita Bang. Boleh. Topik kita adalah gaduh politik Bang. Ya. Gaduh politik dan penegakan hukum ya. Nah, aku mau nanya nih Bang, sebelum masuk ke situ Bang. Apa definisi hukum di masalahnya seorang Fredrik Pinakunari? Apa definisi hukum itu? Oke. Secara teori banyak sekali para ahli yang menyampaikan apa itu arti dari hukum. Tapi secara sederhana dapat saya bilang bahwa hukum itu menghendaki sebuah keteraturan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, supaya ada bottom line yang jelas, ada kepastian yang jelas. Karena hukum itu diatur secara tertulis, ya, sehingga apapun perbuatan yang terjadi dapat dinilai sesuai dengan peraturan hukum itu yang tertulis. Kalau kita bicara hukum pidana misalnya, apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur atau elemen pidana atau tidak? Nah, oleh karena itu hukum ini memberikan kepastian, hukum ini memberikan keteraturan dalam menilai sesuatu. Kalau tanpa hukum kita sulit menilai sesuatu, benar dan tidaknya. Justru hukum ada pengaturan tentang sesuatu hal sehingga dapat dijadikan sebagai alat uji apakah hal tersebut benar atau salah, diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, mengenai bentar Pak. Ya, kita saya mau ngasih tahu. Ini kan kita udah protokoler kesehatan, secara jarak kita sudah lumayan. Artinya boleh dong kita buka masker kita. Biar kelihatan ya? Ya, biar kelihatan betul. Supaya nanti tahu seperti apa sih Bang praktisi ini wajahnya kan. Oh, ternyata ganteng banget. Gitu. Silakan Bang, lanjut Bang. Ini kan tadi Abang bilang hukum menghendaki keteraturan, ketertiban. Nah, kepulangan tekanan listrik ini kan membuat gaduh, katakanlah gitu. Nah, sekarang kan masyarakat itu bertanya gitu ya, bertanya banyak lah gitu tentang penegakan hukumnya. Nah, sekarang baru kali ini masyarakat tuh agak sedikit gitu percaya pada penegakan hukum. Nah, pendapat Abang gimana? Baik, kita sendiri melihat kepulangan beliau itu 11 November 2020. Ya, dan setelah itu banyak hal yang terjadi terutama di Jakarta ya. Dari saat tiba di airport pun banyak kemacetan dan seterusnya. Dan kemudian acara yang diselenggarakan itu yang cukup kontroversial ya. Dalam obrolan-obrolan
berbagai kalangan tentu sudah banyak menyorot tentang kegiatan yang dilakukan, di mana saat-saat ini pemerintah sangat-sangat menekankan kepada protokol kesehatan, ya, menjaga jarak dan seterusnya. Itu kan sedang betul-betul dijaga saat-saat ini. Tetapi kegiatan yang terjadi ketika itu di Petamburan kan kita melihat jelas ribuan orang ribuan orang berkumpul dan kemudian berita juga sudah keluar setelah itu ada orang juga yang terkena COVID-19 setelah acara tersebut. Nah, jadi sekarang kita melihat ketegasan pemerintah ya setelah akhirnya beliau ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Artinya kita sebagai civil society melihat ada ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan hukum mengenai kekarantinaan wilayah, dan juga pasal yang dipakai itu selain undang-undang tentang kekarantinaan wilayah juga pasal 160 dari KUHP begitu. Jadi ya kita melihat bahwa pemerintah kali ini serius dan menindak berdasarkan peraturan yang ada. Bahwa proses hukumnya nanti seperti apa, ya kita tunggu bersama-sama. Ya. Mungkin Om Andreas ada yang mau ditanyakan kali. Sembari Om Andreas ini kan kameramen kita, tapi dia merangkap presenter juga, jadi dia multitasking. Multitasking. Ya, silahkan Om Andreas, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kalau misalnya mengenai masalah hukum, semua di mata hukum kan sama. Seharusnya apapun jabatannya, mau itu seorang habib lah atau seorang pendeta kayak melakukan pelanggaran, berarti harusnya sama dengan mata hukum ya. Gitu. Nah, kalau menurut abang sendiri di Indonesia kok kayaknya ketika ada jangan ini kan menyiksa ulama atau jangan kayak yang pendeta atau ini seolah-olah kayaknya kalau udah menjabat jabatan rohani jadi kebal gini. Nah, kalau menurut abang gimana? Oke. Tentu kalau kita dari perspektif hukum melihatnya begini, ketika sebuah pelanggaran hukum itu terjadi, apapun status sosialnya, pemuka agamakah dia, tokoh masyarakatkah, pejabat politikkah dia, maka seperti yang tadi disampaikan, tidak ada orang yang kebal hukum. Maka seharusnya secara hukum orang yang melanggar harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, kita juga mengerti bahwa hukum itu dibentuk melalui sebuah proses politik. Para penegak hukum pun mendapat posisi-posisi yang sekarang mereka dapatkan, itu juga ada, boleh kita bilang, proses politik yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kita sekarang sama-sama menyaksikan bahwa ada pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan dari tokoh, apakah dia tokoh agama, tokoh sosial politik, tokoh apapun itu, yang kalau menurut perspektif hukum itu ada unsur pidana yang dilanggar di dalamnya. Tetapi masyarakat sendiri melihat tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat terhadap orang yang menurut kebanyakan orang atau analisis orang hukum telah memenuhi unsur-unsur. Nah, kembali kepada yang tadi saya jelaskan bahwa ada unsur politis di balik hukum. Nah, oleh karena itu hendaklah kita melihat ini dalam perspektif yang lebih luas daripada hanya perspektif hukum saja. Karena kalau dari perspektif hukum unsur terpenuhi, proses harus dijalankan. Tetapi kita sendiri menyaksikan banyak peristiwa di mana unsur sudah terpenuhi, proses hukum tidak berjalan. Artinya ada hal-hal yang secara politik harus dirapikan. Kalau selama ini ada jargon, semacam jargon ya, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, melalui forum seperti ini kita berseru kepada pemerintah untuk mengeksekusi kewenangannya. Jadi jangan hal itu hanya seperti jargon-jargon saja, hanya slogan yang tidak bermakna.
ketika orang melanggar hukum misalnya ya karena ada bargaining politik tertentu kemudian tidak diproses secara hukum. Nah artinya kalau begitu orang akan melihat bahwa hukum Panglima itu cuma jargon yang tidak dilaksanakan. Nah, ini disayangkan buat bangsa dan negara kita. Bang, kalau ngelihat dari profil yang saya baca, abang kan nih dari sarjana hukumnya dari Airlangga bang ya, Surabaya ya bang ya. Terus di sini juga saat ini aktif sebagai ketua PPHKI bang ya. Betul. PPHKI itu perhimpunan ini bang ya. Profesi Hukum Kristiani Indonesia. Kristiani Indonesia bang. PPHKI itu seperti apa sih bang? Visi misinya itu apa sih bang? Kalau boleh Baik. tahu ya bang. Ya, jadi PPHKI dibentuk untuk mengumpulkan praktisi hukum di Indonesia yang takut akan Tuhan, yang mau menjalankan profesi hukum sesuai dengan kebenaran dan nilai-nilai yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita mau memberikan pengaruh atau dampak kepada masyarakat melalui profesi hukum. Karena sebagaimana kita ketahui masih banyak PR gitu ya dalam bidang penegakan hukum. Kita menjumpai bagaimana orang beragama Kristen pun melakukan pelanggaran hukum ya. Praktisi hukum melakukan suap menyuap, lobby itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan tidak sedikit juga yang beragama Kristen, ber-KTP Kristen tepatnya ya, melakukan itu. Oleh karena itu, melalui PPHKI, kita mau memberikan pengaruh kepada orang-orang, terutama praktisi hukum, untuk menjalankan profesi ini sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Sehingga di waktu yang akan datang, penegakan hukum akan menjadi lebih bersih, profesional, berintegritas, karena orang-orang yang duduk atau berkecimpung di dalam hukum adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan selain itu, kita juga melakukan pembelaan hukum yang sifatnya struktural. Struktural itu artinya berdampak terhadap kehidupan masyarakat banyak. Sebagai contoh, kita mendampingi ada 2 orang terpidana mati yang sudah divonis mati, kasusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kita sebagai PPHKI, kita mendampingi 2 orang tersebut, satu untuk tindak pidana yang terjadi di Makale, Sulawesi Selatan, satu lagi untuk tindak pidana yang terjadi, ini semua pembunuhan ya. Terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Yang di Sambas, Kalimantan Barat ini adalah dia sekarang di penjara di Pontianak. Umur masih 22 tapi sudah divonis mati. Nah, dan dia tunawicara. Nah, kita sekarang sedang minta kepada Presiden untuk memberikan gerasi. Artinya usianya masih banyak dan supaya tidak dihukum mati. Nah, itu menurut kita hal-hal yang boleh kita katakan kasus yang punya perspektif struktural. Membela. Jadi kalau kasus privat seperti perceraian seperti itu tidak kita tangani. Tetapi kalau tetapi kalau kasus yang berdimensi publik seperti itu kita tangani. Kita juga memfasilitasi perselisihan antara pemimpin gereja. Itu pernah terjadi. Jadi kita tidak berafiliasi dengan sebuah denominasi tertentu, tidak. Betul. Karena kami pengurus PPHKI dari berbagai denominasi gereja. Justru kami hadir dengan harapan ketika ada masalah hukum di gereja, kami sebagai pihak yang independen, netral, bisa menjadi penengah supaya jangan sampai proses hukum di kalangan gereja itu berlanjut seperti orang profesional atau orang-orang di luar Kristus gitu ya. Nah, itu salah satu peranan yang pernah kita lakukan, kita memediasi pimpinan gereja yang ada pertikaian. Tandanya kalau misalkan ada gereja-gereja ya ini kan lagi marak nih bang, intoleransi bang. Betul. Gereja-gereja tiba-tiba didatangin, ditutup dan segala macam. Itu sikapnya abang
selaku lawyer dan selaku ketum dari BPHKI? Oke, tentu kita mengecam keras setiap tindakan intoleransi ya, tindakan persekusi yang belakangan ini marak dilakukan. Kita membaca dari laporan Setara Institut itu dalam tahun 2020 ini banyak sekali, 2019 Iya. banyak sekali persekusi dan juga tindakan intoleran. Apakah di Aceh Singkil, di Jawa Barat, di berbagai wilayah Indonesia banyak sekali. Salah satu kasus yang cukup fenomenal adalah pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun. Oke. Di situ kami juga ikut memberikan nasihat hukum kepada paroki yang bersangkutan, Oh. itu kan gereja Katolik ya. Kebetulan kami ada teman di situ dan kami ditanyalah tentang bagaimana proses hukum, bagaimana beracara di pengadilan, walaupun prosesnya bukan kami yang mendampingi di pengadilan, tetapi kami pun ikut memberikan sumbang saran, Ya, konsultan lah. ya konsultan di balik layar daripada itu semua. Itu salah satu kasus yang cukup fenomenal ya mengenai masalah Tanjung Balai Karimun itu. Ya, Bang, ini Bang. Abang kan mengumpulkan pengacara Kristen yang jalan yang benar. Nah, Abang menanggapi sekarang kan banyak Bang, kayaknya sudah lama itu Bang. Ya, dia anak Kristen juga banyak yang terlibat suap menyuap di pengadilan. Nah, apa upaya Abang agar mereka bisa berjalan lurus, gitu, tidak khawatir akan apakah hidupnya gitu. Mungkin Ya. punya kiat-kiat buat mereka ya. Oke, baik. Kita berbicara dalam perspektif Kristiani ya, Iya, ya. karena kita kan perhimpunan profesi hukum Kristiani. Kita melihat bagaimana dalam praktek pengadilan teman-teman yang beragama Kristen atau lebih tepatnya berKTP Kristen pun juga melakukan Iya. suap menyuap. Itu Iya. dalam fakta itu ada. Oleh karena itu dalam forum-forum PPHKI kita selalu membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, kita punya ayat favorit yang selalu saya bagikan Ya. dalam berbagai forum, yaitu Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan pelayan kantorku. Belok sedikit bolehlah itu. Ya, kan? Kalau jujur Bang ya, tetap ya nggak kekurangan klien. Betul. Artinya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Karena ayat masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Iya. Rancangan Tuhan dalam hidupmu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kekurangan klien, tapi rancangan damai sejahtera. Artinya persediaan Tuhan kasih. Ini nggak ada penistaan agama ya? Tidak ada. Ayatnya. Ayat Mazmur 23 ayat 1 kita belokkan sedikit. Saya rasa ya kalau ada Pak Pendeta yang keberatan mohon maaf Pak. Tapi ini mungkin agak egoistis saya dalam perspektif sebagai pengacara berharap klien sih. Daripada saya sogok mending saya minta sama Tuhan. Amin. Melalui Betul, betul, Mazmur setuju. 23 ayat 1 lah. Enggak, nggak salah juga ya. Kan Ini nggak dibelokkan, cuman hanya diperjelas saja arahnya. sedap. Diartikan menurut kepentingan saya. Ya. Dan kan nggak apa-apa. Tuhan itu kan Bapa kita toh. Oh, betul. Dalam kekristenan kita percaya dia adalah Bapa. Ya yang namanya anak itu kan minta ya. Betul. Kalau kita minta kan nggak ada salahnya. Ya betul. Ada ayatnya juga kan minta akan diberikan. Berikan. Ya, Iya. kan? Betul. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Betul. Mintalah maka engkau akan diberikan. Ya. Maka sebagai pengacara kita berdoa, kita minta klien dari Tuhan. Iya. Percaya Tuhan kirim. Amin. Teman-teman yang punya kantor, bisnis, pengacara, bisnismen, percaya, minta dari Tuhan, nanti Tuhan kirim. Amin. Bagaimana Amin. caranya pun itu nanti Tuhan yang tahu. Kita tidak benar. harus mengerti semua hal, itu persoalannya. Ya betul. Seringkali kita manusia ini kita harus mengerti dulu baru kita mau percaya. Tidak begitu. Ya. Kita kan orang beriman. Betul. Iman itu percaya dulu. Believe first, understanding comes later. Ya. Percaya dulu, ngertinya belakangan. Nah, Kalaupun nggak ngerti juga, nggak Ya. apa-apa, percaya dan terima saja. ya betul. Saya suka kasih contoh AC. AC ini kan bikin kita udara dingin. Ya betul.
kita kan tidak perlu tahu bagaimana cara kerja freon Iya. yang membuat ruangan ini dingin. Kita percaya AC itu bikin dingin. Percaya saja dan nikmati. Betul. Iya, Percaya betul. dan nikmati Iya, iya. udara dingin yang dihasilkan AC. Iya. Tanpa tahu itu bagaimana cara freon bekerja. Betul. Demikian juga berkat-berkat Tuhan yang lain gitu. Kalau kita terlalu pertanyakan, maka kita tidak akan dapat jawaban dan iman itu tidak muncul, maka tidak terjadi apa yang kita Iya, mau. betul. Nah, ini bicara Iya. perspektif Iya. dan belief system. Belief system ini perlu kita bagikan kepada banyak orang karena ini based on Bible. Betul. Dasarnya Alkitab. Jadi buat kita semua orang Kristen yang percaya Alkitab, Iya. tidak ada kata lain kecuali setuju dengan apa yang saya bilang. Amin. Amin. Harus. Ini lawyernya keluar. Ini lawyeringnya keluar. Iya. Kalau Anda membantah saya, kasih ayat Alkitabnya. Jadi ini kawan-kawan, setelah kita ngobrol-ngobrol sama abang ini, memang setelah kami lihat, kami dalami, abang ini adalah seorang lawyer yang dimana sering meneriaki mengenai jangan melakukan korupsi, jangan melakukan suap, gitu ya bang ya, kira-kira bang ya. Betul. Artinya seperti yang disampaikan sama abang tadi, bahwa suap dan korupsi itu bukanlah sesuatu untuk solusi kehidupan kan gitu Betul. kan. Apalagi untuk kawan-kawan yang ya di segala profesi lah. Betul. Jangan pernah menggampangkan segala cara dengan menyuap dan segala macam, apalagi mengingat ini profesi praktisi. Betul. Karena praktisi dengan pendeta tuh ada kesamaan yang sama-sama pakai toga kan gitu. Nah, sampai di pengadilan Ada sampai pertanggungjawabannya, pendeta pertanggungjawab, dua-duanya juga sama. Betul. Cuman pendeta lebih kerucut pertanggungjawaban kepada Tuhan, kalau praktisi pertanggungjawaban kepada masyarakat kan gitu Betul. juga. Tapi ada pesan moral yang harus diingat bahwa itu juga punya pertanggungjawaban kepada Tuhan kan begitu. Jadi ada satu pertanyaan yang mungkin terakhir ya Pak. Iya, Ada- silakan. ya, Ini apa? yang Ya. terakhir. Begini Bang, ini ada unsur politik, ada unsur hukumnya juga. Ya. Mungkin terakhir ini kita tahu adanya kasus di Sigi Iya. tentang terjadinya pemenggalan dari warga jemaat Bala Keselamatan di Betul. sana. Itu terjadi ketika ada salah satu Habib, saya nggak perlu sebut namanya, yang baru saja mengancam bahwa kita bisa umat Muslim bisa melakukan pemenggalan kan begitu kan ya, seperti di Prancis. Ya. Habis dia mengeluarkan statement itu, nggak lama terjadi kejadian ini. Artinya ada relevansi kok di situ kan. Nah di mata abang sendiri, secara hukum ya, sama secara tadi kembali kepada masalah kekristenan, apa yang abang harapkan dari kejadian itu? Apakah abang berharap penegak hukum harus mengambil? Karena sampai saat ini pun kita tidak tahu kan, udah sejauh mana nih penanganan kasus ini. Mungkin abang bisa kasih tanggapan Pak. Baik, makasih. Untuk hal itu jelas-jelas lebih dari sekedar pelanggaran hukum. Iya, Kalau dalam banyak kasus pelanggaran hukum jelas. betul. Tetapi ini kalau kita lihat ya, perbuatannya itu kan bukan sekedar membunuh, Iya, tetapi ada unsur sadis di dalamnya. biadab. Ada biadab yang dilakukan dalam kasus di Sigi tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai civil society banyak yang sudah, termasuk kami dari PPHKI, membuat pernyataan sikap bahwa kami mengecam dan juga meminta kepada Presiden segera membentuk tim gabungan pencari fakta. Iya, Dan kita sendiri melihat bagaimana dalam kasus Sigi Pak Presiden kita cukup tegas iya, bahwa tidak ada tempat di Republik ini bagi terorisme. iya. Dan kemudian beliau sudah membentuk tim untuk menginvestigasi peristiwa di Sigi tersebut. Yang jelas buat kita, bukan hanya buat kita orang Kristen, tetapi seluruh orang Indonesia, tentunya membenci apa yang namanya perbuatan teroris, Ya. seperti yang terjadi di Sigi. Jadi itu betul-betul sebuah perbuatan yang sangat menghantui, membuat ketakutan kepada banyak komponen masyarakat. Dan mengenai katakanlah ada statement sebelumnya yang bicara, dan itu saya kira sudah beredar luas di media sosial ya, Tentang tentang memenggal itu. Iya, betul. Nah, ini kan masyarakat menunggu respon dan sikap tegas dari pemerintah, bukan saja terhadap pelaku teror yang terjadi di Sigi, Iya,
tetapi terhadap tokoh yang berbicara tentang pemenggalan. Ya. Nah, itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena statement seperti itu seperti membuat ancaman di muka publik. Ya. Secara hukum itu seharusnya dapat diproses. Ya. Dan inilah yang sekali lagi kita menunggu bagaimana ketegasan pemerintah. Kita berharap pemerintah lebih tegas lagi dari apa yang sudah ada sekarang, supaya kita ini masyarakat merasa dan mempercayai bahwa ada pemerintah yang pegang kekuasaan dan pemerintah itu mau melindungi kita semua dari tindakan-tindakan anarkis dan teroris yang seperti ini. Iya. Saya kira Ya, jadi kawan-kawan itu, aduh sebetulnya kita tuh pengen ngobrol panjang sama Bang Frederick ini, apalagi mengingat di rumah abang ini, aduh asri di situ tuh ada ornamen-ornamen kekristenan yang dibawa apa namanya di atasnya kolam renang ya. Selain rumahnya asri, terus berbagi informasi, Nambah wawasan ya. wawasan mungkin tadi sudah didengar sedikit, tapi ya mohon maaf karena durasi ya, nanti kita cari waktu lagi. Siap. Sebetulnya Bang Frederick ini lagi mempersiapkan YouTube, nanti kita informasikan. Asik. Kan begitu ya kan? Terima kasih untuk promosinya. Jadi nanti akan kita informasikan YouTube-nya. Mungkin kalau ada yang mau berbicara langsung atau mau melihat langsung, nanti bisa langsung di YouTube-nya Bang Frederick. Tapi ini dalam masa persiapan, kan begitu ya Bang ya? Betul. Supaya tidak ada miskomunikasi. Itu dari kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Antoni? cukup. Sampai ketemu untuk episode yang akan Akan datang datang. bersama Bang Frederick juga. Oke. Oke. Sampai Terima situ. kasih. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.